9 tahun 2018 tentang pemberlakuan penggunaan penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi jasa secara elektronik. Artinya kalau mereka tetap di FK, sementara harus mengulang sejumlah mata kuliah, kemudian indeks prestasinya tidak mengalami tren perubahan, kemudian mereka dibatasi dengan waktu, ujung-ujung mereka akan dinyatakan tidak berhasil, tidak punya jasa dan sebagainya. Sehingga mekanisme itu tidak hanya di fakultas kedokteran, fakultas yang lain juga kita sarankan pindah. Karena pertimbangan bahwa ini adalah anak-anak Papua misalnya. Lalu yang kedua adalah fakultas kedokteran itu adalah salah satu bidang yang body of knowledge ya, atau badan ilmunya adalah rigid. Jadi persoalan nilai itu tidak bisa tawar-menawar seperti bidang-bidang yang lain. Contoh misalnya kehutanan atau pertanian, karena kedokteran itu layanannya adalah manusia. Ketika diagnosis atau resep dokter atau arahan kesehatannya keliru, kemudian manusia atau pasien itu mati, karena memang pada saat kuliah mereka tidak bisa menguasai teori, itu kan sesuatu yang sangat fatal dan berisiko hukum. Oleh karena itu bidang ilmunya kenapa disebut rigid? Persoalan nilai itu tidak bisa tawar-menawar. Nah, oleh karena itu kami sudah menyarankan mereka pindah, dan pada 16 Agustus 2021 jam 3 sampai jam 6 kami pertemuan itu. Semua adik-adik keluarga itu dengan santun, dengan rasa hormat itu mengakui dan menerima bahwa mereka harus pindah, dan kita sudah fasilitasi mereka dengan surat keterangan dan surat-surat lain untuk mereka pindah. Itu. Nah, terkait dengan penyajian berita di mana ada surat yang disampaikan oleh Jurnal Papua, itu surat itu adalah surat peringatan kepada mahasiswa angkatan 2000 atau yang angkatan 2000 yang kita kasih peringatan. Dan justru surat itu sudah direvisi lagi redaksinya. Karena ada kalimat yang kurang, ada lebih, sudah kita revisi per 18 Agustus. Itu suratnya kalau tidak salah tanggal 30 Juli. Dan itu sudah direvisi. Jadi Jurnal Papua menggunakan surat lama, informasi yang tidak benar, kemudian melakukan pembohongan publik untuk memprovokasi itu tidak boleh. Karena semua proses yang dilakukan di kampus, termasuk di kedokteran, itu ada mekanisme yang mengacu pada peraturan akademik. Itu. Atau semester 3, walaupun dia belum lulus di semester 1 atau semester 2, dia bisa mengambil mata kuliah di semester 3, di mana semester berjalan, atau semester 5. Tapi di kedokteran tidak seperti begitu. Dia harus lulus mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah tertentu. Bagaimana contoh, misalnya dia melakukan penelitian, tapi dia tidak lulus mata kuliah statistik. Itu kan tidak mungkin kan? Kita menggunakan statistik sebagai salah satu alat dalam penelitian, namun kita tidak lulus mata kuliah tersebut. Jadi statistik lulus baru bisa mengontrak metodologi penelitian misalnya. Atau di kedokteran kita bilang riset 2. Itu terkait dengan penelitian. Jadi memang beda fakultas kedokteran, sehingga persoalan nilai itu tidak bisa kompromi. Jadi lalu yang kedua, saya pertegas bahwa Jurnal Papua itu dia melakukan pembohongan publik yang luar biasa, karena itu tidak benar. Begitu. Justru pada saat saya dihubungi, saya sampaikan, Bapak datang ke Fakultas Kedokteran bertemu kami pimpinan, nanti kami menjelaskan secara baik informasinya seperti apa. Namun yang bersangkutan di luar, dan saya juga tidak punya waktu untuk harus menjelaskan itu, karena kita punya etika di kampus FK, informasi lewat satu pintu, lalu yang kedua orangnya harus kita bertemu secara langsung, sehingga kita tahu siapa begitu. Karena menjaga jangan sampai berita dipolitisasi, menciptakan chaos dan sebagainya.